Kita akan membahas satu pokok bahasan yang penting berkenaan dengan eskatologi atau mengenai akhir zaman, yaitu pengangkatan. Selama ini telah banyak konsep dan teori mengenai pengangkatan yang diajarkan kepada jemaat baik melalui khotbah, seminar maupun literatur. Di antara pengajaran yang dibagikan kepada umat itu, saudara, sebenarnya tidak sedikit yang tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Nah, saya tidak promosi diri dan bermaksud mau mengatakan bahwa saya paling benar. Kalau saudara mengakui bahwa apa yang saya bagikan ini benar, hendaknya itu bukan karena saudara fanatik terhadap saya, khususnya bagi jemaat yang selama ini saya layani. Tetapi saudara mengakui ini benar karena saudara mengerti. Karena saudara menganalisa, karena logika dan penalaran saudara jalan. Jadi tidak membebek, tidak asal mengatakan percaya. Saya sudah bertemu dengan orang yang cerdas, berpendidikan tinggi, juga punya jabatan yang cukup tinggi. Ketika berbicara mengenai akhir zaman, saya terkejut sebab begitu bodoh. Dia hanya mendengar sepintas, sekilas, tapi pasti orang ini tidak membaca Alkitab. Bahkan apa yang dikatakannya itu sebenarnya tidak ada landasannya. Kalaupun dianggap landasan, landasannya tidak kokoh. Jadi sementara kita belajar ini, saudara harus mulai belajar memiliki penalaran yang tajam. Kita bisa mengkritisi suatu pandangan yang sangat besar kemungkinan tidak sesuai Alkitab. Dan sekaligus dengan belajar mengenai eskatologi, mengenai parousia, dalam pertemuan yang keempat ini, saudara-saudara sekalian akan belajar bagaimana menganalisa Alkitab dengan benar. Ya. Nah, kata pengangkatan itu sebenarnya hanya beberapa kali ditulis Alkitab. Tidak lebih dari 3 perikop atau 4 kali dikemukakan. Nah, kita sekarang melihat di mana pernah ada kata-kata diangkat. Tapi dari teks aslinya loh, saudara. Bukan dari bahasa Indonesia. Sebab misalnya di dalam Injil Lukas ada ayat bahwa ada satu orang yang ditinggal di ladang, satu diangkat, satu ditinggal. Itu bukan diangkat, itu dibawa. Paralambano. Itu dibawa secara horizontal. Sedangkan diangkat itu harus vertikal. Jadi kalau saya sekarang menganalisa kata diangkat, saya tidak mengambil teks itu. Nah, ini dibutuhkan kejujuran, kecerdasan dan ketelitian, termasuk memahami bahasa asli Alkitab. Kalau tidak, jadi tidak karu-karuan, saudara. Sebab parameter ukurannya jadi tidak konsisten. Kalau mau menggunakan kata diangkat, berarti secara vertikal harus menggunakan kata ginta, atau kalau saudara melihat herpaste, atau saudara menemukan kata yang lain di dalam Alkitab, harpagosometa, yang akar katanya harpazo. Harus itu yang dipilih. Nah, kata diangkat ini ternyata hanya ada di 3 perikop atau 4 ayat, saudara, yang paling menonjol maksudnya. Di 2 Korintus pasal 12, ayat 2 sampai 4, kita menemukan 2 kata di situ. Nanti di 1 Tesalonika 4 ayat 17, kita menemukan kata diangkat. Nah, di 1 Tesalonika ini satu-satunya ayat yang paling kuat berbicara mengenai pengangkatan. Lebih dari semuanya.
Ternyata hanya satu ayat ini yang bicara soal pengangkatan. Yaitu di 1 Tesalonika 4:17. Sedangkan di 2 Korintus 12 ayat 2 sampai 4, itu konteksnya bukan pengangkatan orang percaya di akhir zaman. Itu penglihatan Paulus ketika melihat seorang yang diangkat. Maksudnya orang ini bisa dirinya sendiri, bisa Tuhan Yesus, bisa Stefanus. Tapi yang lebih tepat itu dirinya atau Stefanus. Hanya Paulus tidak mengidentifikasi itu sebagai dirinya. Nah, kita lihat dulu 2 Korintus 12 ayat 2 sampai 4, saudara sekalian. 2 Korintus 12 ayat 2 sampai yang keempat. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Oke, itu ada kata diangkat. Harpaginta. Saudara sekalian, kata ini harpazo. Kata ini, saudara sekalian, hanya terdapat dalam 3 ayat atau dalam 3 paragraf di 4 ayat maksud saya. Kalau di dalam 2 Korintus pasal 12 tadi ada 2 ayat, 2 kata, harpazo. Wahyu pasal 12 ayat 5. Mari dibaca. Silakan. Wahyu 12 ayat yang kelima. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Nah, kita menemukan lagi kata diangkat di Wahyu 12 itu, ya, dibawa lari, betul nggak? Dibawa lari. Di situ teks aslinya adalah harpazo. Coba kalau kita hanya membaca bahasa Indonesia, kita nggak menemukan kata itu. Malah yang diambil Injil Lukas. Kan jadi ngawur, saudara. Jadi ngawur. Nanti kita akan diangkat katanya. Kalau suami istri, satu diangkat, satu ditinggal. Suami-suami bangun, dilihat mamam, ayo bangun, jam segitu belum bangun. Loh, kok dasternya doang? Ya ampun, gigi palsunya juga ketinggalan di situ. Nah, nanti ayat ini juga tentu harus dibedah. Tapi tunggu. Saya juga terus terang ada kekhawatiran. Saudara tidak sabar. Kok kita nggak dapat sesuatu yang luar biasa? Maksudnya apa? Yang sensasional. Kalau mau belajar kitab Wahyu dengan benar, mau belajar akhir zaman dengan benar, saudara harus tekun. Tekun. Nanti Anda akan punya frame atau bingkai pemahaman yang lengkap baru mengerti. Gitu, saudara. Tidak gampang diumbang-ambingkan oleh berbagai pengajaran yang tidak tepat. Nah, itu ayat yang ketiga sebenarnya. Dibawa lari. Siapa anak ini? Boleh nggak saya menyimpang supaya saudara dapat gambaran? Anak ini Tuhan Yesus. Kok tahu? Coba kita baca ya. Lagi ayat 5 coba. Wahyu 12 ayat yang kelima. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Nah, ini kuncinya. Yang akan menggembalakan dengan gada besi. Nanti kalau kita belajar soal kristologi, kita menemukan ini. Yang menggembalakan dengan gada besi, itu hanya Tuhan Yesus. Tidak ada orang yang memiliki identifikasi ini kecuali anak Allah. Ayat 5 ulangi lagi, ada satu kata yang tadi lepas. Ulangi, maaf.
Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki Terus? yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Siapa yang bisa dulu di tahta Allah? Klunya di situ. Siapa? Tuhan Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tidak mungkin oknum lain. Jadi anak itu adalah Tuhan Yesus. Nah, di dalam penjelasan di halaman berikut atau di penjelasan berikut nanti kita lihat bahwa Tuhan Yesus waktu naik ke surga itu secara fisik naik, betul? Nah, pengangkatan itu akan seperti itu. Anda nggak pernah pikir ya, satu hal ya. Kan orang suka ruwet ya, membayangkan bagaimana pengadilan Tuhan nanti. Sederhana. Orang yang ditinggal, yang tidak selamat. Yang diangkat, yang selamat. Sederhana. Tuhan nggak perlu panggil satu persatu, nanyain, kau pernah buat apa? Ayo kita buktikan. Lihat filmnya ya. Oke, bisa saja begitu. Tapi, kalau kita membaca Alkitab, sederhana, yang ditinggal akan binasa. Yang bisa diangkat, itu masuk kerajaan Allah. Nah, rahasianya agak rumit di situ. Bagaimana orang bisa naik? Kalau tanya saya, jawab saya, tidak tahu. Yang kita tidak tahu harus dijawab, tidak tahu, jangan berteori yang boten-boten. Kita tahu sekarang pun nggak menambah iman, tidak tahu tidak mengurangi iman. Lebih baik bilang, paling aman. Nah, saudara bisa bayangkan pada waktu itu ketika ada pengangkatan, ada orang-orang yang diangkat, jika Tuhan datang, kita belum mati, diubah dalam sekejap. Tahu itu? Itu ada ya, jelas ya. Nah, betapa mengerikan orang yang tidak diubah dalam sekejap itu, yang tidak ikut diangkat. Bayar berapa Anda bisa diangkat? Sekaranglah harus membayarnya. Sekaranglah Anda harus berkarir untuk itu. Jangan hanya berkarir dengan investasi bisnis. Jangan hanya berkarir dalam dagang, usaha, dalam pendidikan. Berkarir di sini di atas segala karir. Tolong kalau sudah mau benar-benar selamat, renungkan, bayangkan ketika orang-orang diangkat ke langit baru, bumi baru, seperti Tuhan Yesus diangkat, Anda ditinggal. Betapa mengerikan keadaan itu. Nah, kalau kita belajar akhir zaman bukan hanya untuk memenuhi pikiran kita dengan pengetahuan, tapi juga harus ada dorongan, implikasi, aplikasi yang jelas untuk supaya kita berubah. Amin. Maka tadi sebelum kita mulai kan saya sudah menyanyi lagu ini kan. Tuhan sudah mengasihi kita, memberi diri untuk kita. Lalu apa respon kita? Tuhan ajar ku setia sampai kapanpun tetap setia. Jangan mencintai uang. Berhenti berbuat dosa. Ayo kita belajar menyukakan hati Tuhan. Kalau sepanjang hari ini saya khotbah soal hidup 70 tahun, 80 tahun itu hanya satu-satunya kesempatan untuk menemukan Tuhan, mengenal Dia, dan membangun percintaan dengan Tuhan. Kalau sampai jatuh cinta, wah saudara, Anda nggak ngitung lagi. Mau apapun Anda lakukan. Jadi tidak selalu harus Yesus, dengar aku. Itu melulu dari dulu. Kalau orang jatuh cinta ke Tuhan, udah dirubah lagunya. What must I do, dear Lord? What must I do? Begitu. Dan orang baru jadi mempelai Tuhan. Itu loh maksudnya kita belajar akhir zaman ini. Seperti anak dibawa lari.
Kalimatnya serem amat dibawa lari. Sebab kata harpazo, catch up, memang artinya dirampas, menangkap, mengambil dengan kekerasan, menyentak dengan cepat, pelak. Itu kata harpazo itu artinya itu. Jadi kenapa sampai diterjemahkan dibawa lari? Karena memang pengertian harpazo itu begitu. Diangkat, dipindahkan, mendadak dengan cara tergesa-gesa. Teks aslinya itu. Bukan seperti balon gini. Siumamai. Bukan. Begitu maksudnya. Direnggut. Harpazo. Maknanya itu menyita, merampas dalam berbagai aplikasi. Membawa lari, menyentak dengan cepat, menarik, mengambil dengan kekerasan. Kata harpazo itu. Jadi kalau sampai diterjemahkan dibawa lari itu, jangan ada curiga, ngawur nih. Enggak ngawur. Memang kata harpazo artinya begitu. Dan penterjemah dengan polosnya nulis. Penterjemah tidak boleh terikat dengan satu doktrin. Rusak. Dia harus tulis apa adanya. Nah memang harus jujur. Ada terjemahan oleh orang-orang metodis. Terjemahan oleh orang-orang Presbyterian. Dan itu pasti mengacu ke teologi mereka. Harus diakui. Tapi kalau kita lihat teks aslinya. Dan terjemahan bahasa Inggris yang paling polos gitu selama ini mendekati aslinya, King James. Nah itu baru kita mengerti polos. Kalau misalnya di terjemahan bahasa Yunani, mononkorio. Jadi di dalam Tuhan. Kalau seorang suami sudah meninggal, istri boleh kawin di dalam Tuhan. Kan nggak terikat lagi maksudnya. Tapi kalau di terjemahan bahasa Inggris, asal dia Kristen. Tuh coba bayangkan. Larinya kemana itu terjemahan. Only in the Lord, terjemahan bebasnya gitu. Nah, King James suka menerjemahkan bebas. Kadang-kadang juga orang membacanya pusing. Ini bahasa Inggris kok begini gitu. Miskin dalam roh. Gimana itu terjemahannya? Petokoe to pneumati. Pusing kan? Poor in spirit. Spiritually poor. Apalagi? Orang Indonesia pusing. Rendah hati di hadapan Tuhan. Udah gitu. Tulis lagi. Itu terjemahan lama ya. Dan baru miskin di hadapan Allah. Mestinya teks bebasnya terjemahan miskin dalam roh. Makanya saya harus panjang umur, saudara. Supaya saya beritahu teks aslinya. Kalau dikatakan dibawa lari, itu tidak salah. Karena memang harpazo itu disentak. Artinya menyentak dengan cepat. Membawa lari. Pull. Take by force. Itu terjemahan aslinya begitu. Take dalam kurung by force. Itulah dictionary. Dan saya polos juga lihat kamus begitu. Saya ambil plek taruh sini. Dan saya kagum. Saya kagum. Nah kalau orang prejudis ya. Dia bisa bilang gini. Bisa aja tuh pendeta gabung-gabungin. Lu lihat kamus saja ntar ya. Begitu aslinya. Seperti itu diangkat, dibawa lari. Nah, kita kan nggak tahu kecepatan naik ke surga itu berapa kilometer. Atau deng. Kita nggak tahu apakah irama caca atau klasik atau pop atau dangdut. Kita tidak tahu berapa kecepatan waktu naik ke surga. Atau gitu loh. Atau begini. Atau kayak jet itu kayak Apollo 6, Apollo 17 itu. Gitu. Kita nggak tahu. Tapi sampai awan menutup. Itu artinya ada penjelasan juga di sini. Dia menuju satu arah. Dia tidak begini, saudara ya, tidak begini. Aku mau balik ke surga anakku. Itu dulu ada film judulnya I Dream of Jenny. Bapak-bapak, ibu-ibu ngerti yang masih dulu I Dream of Jenny. Jadi gini, bisa hilang. Nggak begitu, maklam gitu. Kayak itu raksasanya Aladin gitu. Nggak, dia naik. Semua lihat sampai awan nutup. Yes. Itu punya makna. Itu banyak makna. Berarti ada arah yang dituju. Nanti pengangkatan juga begitu, saudara. Cuman kan masalahnya bumi ini bulat. Kalau semua naik kan, semua kemana?
Kalau bulat semua ke atas kan, orang Hawaii kemana, Indonesia kemana? Kita. Cheers. Terus sesat semua. Nggak ketemu dong gua sama temen gua. Pas gembala sidangnya lagi pas pelayanan, saudara sekalian, di Kanada. Pas itu pengangkatan, wah bapak gembalanya siap ke arah mana. Nggak ketemu dong. Pasti tidak begitu. Ya. Kita pasti ketemu nanti, ya. Mungkin kita nggak kenal nama di sini, tapi ketika pengangkatan, ketemu lagi. Gitu. Nah, kalau bicara soal pengangkatan, ayat yang paling kuat bicara soal pengangkatan cuma satu. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Itu satu-satunya ayat, saudaraku, yang paling kuat. Yang paling kuat. Tapi kalau banyak pendeta kan ambil di Lukas itu. Satu di bawah, satu ditinggal. Itu bukan diangkat, di bawah. Oke, kita lihat di dalam 1 Tesalonika 4:17. Silakan. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Oke, saya mengingatkan kepada saudara bahwa ayat ini sebenarnya ayat yang ditulis untuk menghibur orang yang sedang berduka cita. Ya, supaya yang berduka cita tidak hanyut dalam duka citanya. Sebab kita akan bersama-sama di surga. Nah, ini ayat yang paling kuat. Nah, kata harpazo di sini, arpagosometa. Ya. Bahwa akan diangkat. Mengapa ada pengangkatan? 2 Petrus 3, 10-13. Sebab dunia akan dihancurkan. Dibaca. Harus dibaca ayat ini. Supaya kita mengerti mengapa harus ada pengangkatan. 2 Petrus 3, 10-13. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Oke, terima kasih. Cukup dulu. Yang penting ini jelas bahwa bumi kita ini akan menjadi lautan api. Teks aslinya bukan lautan, limne topuros. Kalau lautan itu talasa, itu laut. Tapi kalau danau itu limne topuros. Ketika saya ditanya oleh salah seorang yang dekat dengan saya, Pak, Bapak nyebut itu danau-danau gitu. Maksudnya apa sih? Kan gitu. Kok bukan lautan danau, tapi Bapak nggak beri penjelasan. Jadi maksudnya apa? Cerdas kamu. Saya jawabnya begini, saudara. Bumi kita ini kan satu dari 8 planet di keluarga matahari. Betul? Yang namanya solar system. Betul, saudara? Tahu? Kalau ada matahari dan banyak planet yang berkelilingnya, ya, banyak planet yang berkeliling itu, mengelilingi matahari gitu. Nah, salah satunya itu bumi. Bumi ini satu dari 8 planet. Bumi ini satu dari 8 planet, saudaraku, di solar system. Bumi punya 1 bulan. Ada planet yang punya 2 bulan. Bumi mengelilingi matahari, bulan mengelilingi bumi. Jadi rotasi dan revolusi bumi. Oke. Kenapa disebut danau? Nanti ini akan terbakar dari lautan api, bumi ini. Nah, kita belum tahu pasti yang dari lautan api apa hanya bumi atau seluruh keluarga matahari ini. Semua jadi, waduh kasihan, ini luas banget Pak. Oh iya ini luas. Tapi jangan lupa bahwa matahari ini satu dari 200 miliar matahari di galaksi Milky Way atau Bima Sakti.
Ini 1 dari 200 miliar. 1 dihilangkan nggak berasa. Sama sekali nggak berasa. Betul? Di galaksi yang namanya galaksi Milky Way. Galaksi Milky Way punya 200 miliar matahari. Apa artinya sih 1? Dan galaksi Milky Way atau Bima Sakti 1 dari 400 miliar galaksi. Otak rontok rambut menghitung. Jadi yang menjadi danau api itu dari sini. Kenapa di danau api, Pak? Ini disinilah Lucifer yang jatuh, iblis, manusia durhaka dan para malaikat menetap. Ini penderitaannya nggak terbayangkan, saudara. Saya mau belajar takut terus dan lebih takut. Saudara harus gentar, saudara, menghadapi realitas ini. Ini menjadi kenangan abadi. Ada orang tanya saya kan, mungkinkah nanti di surga ada pemberontakan? Pemberontakan lagi gitu. Saya tanya nih, maaf ya bukan bermaksud memeningkan diri. Mungkinkah saya pindah agama? Maaf, saya sudah ukur diri saya, tidak mungkin. Tidak mungkin saya mengkhianati Tuhan Yesus. Kalau saya kelas bupati saja atau wali kota tidak akan berkhianat. Apalagi kelas gubernur, kelas menterinya. Makanya di kerajaan Tuhan nanti ada pemerintahan dengan gada besi. Saya sih nggak harap dari bupati wali kota sih saudara. Saya berharap dari gubernur minimal. Ini nggak tahu diri ini pendeta. Ya boleh dong, memangnya lu larang-larang orang. Tuhan aja nggak ngelarang, lu larang enak lo. Saudara mau jadi apa nanti? Apa? Hansip. Mumpung kita masih hidup. Ini jadi kenangan abadi. 1, tidak mungkin ada pemberontakan karena orang-orangnya telah dilatih di bumi ini untuk setia. Makanya tidak mungkin orang yang tidak setia yang datang ke gereja hanya Yesus. Tidak mungkin dia jadi wali kota. Lurah pun enggak. Paling tinggi cleaning service. Yang kedua, jadi kenangan abadi. Tuh lihat, sono tuh, berani lihat. Emangnya bisa dilihat, Pak? Kenapa enggak bisa? Tapi jaraknya pasti jauh pasti. Nah, kita belum sampai Mars dengan baik. Kita belum bisa menjangkau Pluto. Apalagi gugusan-gugusan yang tak terbatas, Pak. Luas sekali, saudaraku. Dan kita terus terang enggak tahu di mana tempatnya langit baru, bumi baru kita nanti. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Artinya bahwa dia akan menderita mati di kayu salib. Membawa kita kepada keselamatan. Amin. Yang kedua, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Bukan tidak mungkin seperti ketika Allah Bapa bersama Tuhan Yesus menciptakan langit dan bumi pertama. Firman itu bersama-sama dengan Allah, betul? Segala sesuatu diciptakan oleh dia. Dia ciptakan lagi. Baru turun dan berkata, mari. Tuhan datang membawa kita ke tempat itu. Supaya di mana aku ada, kamu ada. Kita akan minum lagi, makan lagi. Sebab aku tidak akan minum pokok anggur sampai di kerajaan Bapak yang baru nanti. Physically, saudara. Luar biasa kan? Physically, saudara. Nah, kita akan diangkat ke sana dengan tubuh baru. Anda jangan pikir tubuh kemuliaan berarti tubuh yang... Nah, ini salah. Banyak orang pikir tubuh kemuliaan itu tubuh kayak tubuh ajaib. Enggak. Seperti tubuh biasa tapi enggak mati. Tuhan Yesus telah mendemokan tubuh kemuliaan dengan makan minum. Tapi jangan tanya loh, Pak buang airnya gimana? Itu saya nggak tahu. Nanya yang enggak aja loh. Gimana gue jawab? Tanya itu yang bisa dijawab dong. Jangankan saudara Paulus yang nggak bisa menjawab. Kita nggak tahu bagaimana sistem metabolisme tubuh itu. Tapi Tuhan makan roti, makan ikan, minum. Dia berkata, lihat aku hidup, aku makan minum. Aku bukan hantu. Ada film kartun apa Casper. Makan jeblok keluar lagi. Sekilas saya lihat ada film kartun. Blung. Masih utuh. Makan apel keluar aku. Kalau tubuh makan apel keluar.
Ada proses untuk penggantian sel tubuh. Nah, tubuh kemuliaan tubuh seperti itu. Tidak bisa mati, tetapi bisa menikmati makan. Nah, kalau tubuh kemuliaan itu tubuh ajaib, kita nggak bisa makan dong. Makan tuh enak kok. Dan ketika Allah menciptakan fisik ini sungguh amat baik. Wahine tof maut. Artinya very best. Pasti ini yang terbaik, nggak ada yang lain. Ini yang akan diulangi lagi. Nanti di surga juga pasti ada pekerjaan lagi, mengelola macam-macam. Pasti, karena konsep awalnya begitu. Jangan sudah bayangkan di surga tidur lagi, makan lagi, tidur lagi, makan lagi. Itu Mbah Surip. Kembali ke pengangkatan. Semua berkaitan dengan pengangkatan. Mau tidak mau mesti ngomongin begini. Kalau tanya, pengangkatan, kok pakai acara diangkat? Karena physically. Kalau tidak menghilangkan jebret, lenyap semua. Masuk alam roh. Tidak, alam fisik. Itu masalahnya. Jadi harus bicara soal pengangkatan. Saya nggak bisa ngerti kalau pendeta-pendeta dulu ngajarin. Nanti di surga itu, saudara, kita itu makan buah-buahan yang kulitnya bisa dimakan. Saya kira nggak bisa loh. Ya seperti buah-buahan di dunia gimana? Di surga. Surga itu apa dulu? Coba saya tanya. Surga itu langit. Not sky but heaven. Samayim. Sama itu tunggal. Yim jamak. Samayim. Pasti kita makan juga kalau ada buah salak. Bijinya dibuang, bukan biji dimakan. Jebol ususnya. Ya nggak make sense gitu, saudara. Nah, nanti lain waktu kita bicara lah soal surga ya. Nah, kata ini rapture dalam bahasa Inggris. Sebenarnya kata ini dari bahasa Latin rapio. Rapio, ya. Rapio. Yang mempunyai pengertian dikepung. Dipaksa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Rapio. Nah, berhubung kekristenan pernah berkuasa di Eropa dan pada abad pertengahan bahasa Latin yang dipakai, mau tidak mau harus belajar bahasa Latin. Sulit nggak sulit? Seperti kata Lucifer, itu bahasa Latin. Banyak bahasa Latin yang masuk. Padahal bahasa aslinya bukan Latin, saudaraku. Nah, kata rapio itu rupanya kata yang menggantikan kata harpazo. Rapture. Nah, kata rapio ini kata yang tepat. Yang bisa paling sinkron dengan kata harpazo. Dikepung, dipaksa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kata rapio ternyata sinkron dengan pengertian kata harpazo. Dengan demikian, pengangkatan sebenarnya menunjuk suatu kejadian di mana seorang dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan paksa atau dengan tergesa-gesa. Dalam terjemahan New International Version diterjemahkan catch up. Kata pengangkatan haruslah dimengerti dengan tepat, saudaraku sekalian. Jangan punya imajinasi yang salah. Pada intinya bahwa pengangkatan itu dipindahkan. Itu pada intinya. Dipindahkan dari tempat ke tempat yang lain. Ya. Nah, karena bumi ini bulat, bagaimana mekanisme pengangkatan kita tidak tahu. Ya. Bagaimana mekanisme pengangkatan kita tidak tahu. Tapi yang jelas secara fisik diangkat. Nah, sebenarnya bicara soal pengangkatan, kita juga harus bicara mengenai epifania. Ini saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Epifania. Penyataan. Sebab pengangkatan itu nanti juga bersamaan dengan pengangkatan. Ketika Tuhan datang dengan orang kudusnya, kita diubah dalam sekejap, kita dibawa naik. Betul nggak saudara? Nah, penyataan ini, epifania ini, harus tahu apa ini. Nah, harus ada tema khusus mengenai epifania. Harus ada. Penyataan. Ya. Ini tentu berdasarkan Alkitab. Semua harus berdasarkan Alkitab. Kalau kita ragu-ragu jangan buat rumusan. Ketika dia datang, kita diubah dalam sekejap. Kita diangkat dan bertemu di awan permai.
Nah, awan itu awan mana kita juga nggak jelas. Apakah awan di atas ini, apakah awan di luar tata surya kita, di luar tata surya atau solar system kita ini, atau di luar galaksi kita, nggak tahu, saudara. Yang kita nggak bisa mengerti adalah bagaimana memindahkannya, itu nggak bisa mengerti. Tapi saya pernah bicara di beberapa tempat soal itu ya. Ternyata langit seperti bisa dilipat. Seperti yang di Discovery Channel, ketika ada satu pesawat masuk segitiga Bermuda lalu dia miss dari menara kontrol, dia nggak bisa dihubungi dan dia nggak bisa menghubungi. Dalam waktu singkat ternyata dia bisa sampai tempat tujuan dengan bensin yang masih utuh dan beberapa menit. Nah, ahli menyelidiki kenapa bisa begini. Kemungkinan cuma satu. Ketika dia masuk lorong itu, dia seperti dilipat. Saya tahu begini juga dari TV soalnya. Saya bukan ahlinya, tapi itu make sense juga. Kok bisa cepat? Nah, kalau otak kita, otak yang singkat ini kan, mistik gitu. Dibawa setan atau apa. Make sense. Jadi kalau ketika Tuhan Yesus naik, bisa saja dengan segala cara. Orang percaya ketika keluar dari bumi lalu dihimpun oleh malaikat di sebuah tempat. Ketika Tuhan menyatakan diri, saudara. Saya ingatkan betapa indahnya saat itu bagi orang yang diangkat. Kalau nggak diangkat, betapa mengerikan. Kalau seandainya pengangkatan terjadi malam ini, kaget kenapa nggak siap diangkat. Saudara, kalau ada pengangkatan malam ini, kira-kira diangkat ya? Pura-pura nggak tahu saya tanya apa kan. Kalau diminta pertanggung jawab, pura-pura nggak tahu gini. Dia ngomong apa sih? Kalau seandainya malam itu terjadi pengangkatan, saudara diangkatnya. Kayak lembu melenguh. Apa? Melenguh. Kayak begitu tuh. Dan kalau jujur banyak saudara yang mencintai dunia dan memang nggak pantas diangkat. Masih diikat sama berlian, sama tontonan, sama berbagai kesenangan. Harus jujur. Dan saya kira malam ini belum pengangkatan, kecuali pengangkatan secara individu. Bisa. Kalau Anda mati malam ini pengangkatanmu pribadi. Kau ngangkat sendiri, diangkat sendiri. Nah, bila kita mengamati kitab Kisah Rasul pasal 1, 9 sampai 11, coba kita baca 9, saudara. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Ya, kalimat berikut ini penting. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, Terus? akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara, ini hal yang luar biasa. Ya. Jadi telah diperagakan oleh Tuhan Yesus bagaimana pengangkatan itu, dan dia akan datang dengan cara yang sama, saudaraku. Dan ini hendaknya menjadi perhatian kita dengan sangat serius. Coba perhatikan ayat yang ke-10-11, baca ulang. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudaraku sekalian, kenaikan Tuhan ke surga ini menjadi pola pengangkatan yang kita akan alami nanti sampai awan menutupinya. Hupolaben auton, meraibkan, menutup.
Dalam terjemahan lain dikatakan menyembunyikan. Nah, kalimat awan menutupnya dari pandangan mereka bisa menunjukkan bahwa Tuhan dipermuliakan pindah dari alam kita ke tempat di mana ia berada. Berarti physically, saudara. Nah, kemudian kita kan akan berpikir terus. Berarti ada satu tempat yang physically. Jadi Elia, Henok, Musa, itu physically diangkat. Berarti ada tempat di mana mereka mesti makan. Physically. Kemungkinan besar. Tahu nggak menambah iman, nggak tahu nggak mengurangi iman, saudara. Physically. Dan hal-hal seperti ini tetap make sense, saudaraku. Make sense. Rupanya di perjanjian lama pun ada semacam pengangkatan-pengangkatan itu. Seperti Henok, Musa, Elia. Betul-betul mengalami pengangkatan, saudara. Nah, kalau kita membaca 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 2 sampai 4, dibawa ke tingkat yang ketiga dari surga, itu tritourano, the third heaven. Ya, tadi kan aku melihat orang dibawa ke langit ketiga. Itu tidak jelas juga. Sebenarnya langit ketiga itu apa? Saya memahaminya langit pertama itu langit kita ini yang pesawat bisa terbang. Langit kedua di luar tata surya kita. Langit ketiga mungkin di semesta lain. Tapi tetap satu semesta ya saudara. Nah, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang digambarkan dalam Wahyu 12 ayat 5. Yang melahirkan anak laki-laki yang mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anak itu dirampas. Ini kan menunjuk perjalanan hidup Tuhan Yesus. Tetapi di situ kita menemukan pengajaran atau pelajaran mengenai pengangkatan, saudaraku. Dan bisa berkaitan dengan Kisah Rasul pasal 1, 9 sampai 11. Lalu dikaitkan dengan 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17. Kita akan diangkat bersama-sama dengan mereka di awan-awan permai menyongsong Tuhan. Jadi ketika terus datang ke dunia, seperti dia naik, dia membawa orang-orang saleh. Tentu di situ masuk Petrus, Paulus, dan lain sebagainya. Dan membawa kita selama-lamanya. Ulangi, 1 Tesalonika 4 ayat 17. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Kalimat ini sebenarnya memuat satu pesan yang hebat. Dia datang, ngangkat selama-lamanya. Dia bukan datang, menetap. Bukan. Datang, langsung mengangkat kita selama-lamanya. Setelah diubah dalam sekejap tentunya. Dia datang, angkat kita selama-lamanya. Ini berarti bahwa kejadian pengangkatan itu terjadi di akhir sejarah dunia. Pesan ini penting. Tidak naik turun. Datang, diangkat selama-lamanya. Enggak, saya naik turun seperti bendera. Nah, konsep orang selama ini kan begini. Ada yang diangkat, ada yang tinggal. Yang ditinggal menderita. Nanti lo datang. Kayaknya enggak nyambung. Dasarnya apa? Lukas 17. Ada 2 orang diranjang, 1 diangkat, 1 ditinggal. Betul nggak? Itu bukan diangkat, dibawa. Nggak boleh diartikan diangkat. Kan banyak orang memahami pengangkatan itu begini, saudara. Ya. Ada beberapa teori ya, tapi saya cuma mau menyinggung yang 7 tahun sengsara itu dulu ya. Karena jadi ruwet, saya nggak mau 7 tahun. Pengangkatan di sini. 7 tahun menderita. Ada yang 3,5 tahun. Di sini baru Tuhan jemput. Pengangkatan lagi dong. Betul nggak saudara? Lagi pula kalau tahu 7 tahun. Ini tahun 1918 misalnya. Tanggal 7 tahun berapa? Ini 2018. Jadi ini berapa? 2000 berapa ini? 20? Udah bisa dong tahu kapan Tuhan datang. Padahal Tuhan mengatakan dia datang seperti pencuri. Kalau pakai acara 7 tahun begini tahu.
Paham maksudnya saudara? Pengangkatan. Nanti di sini menderita 7 tahun. Yang tidak setia dalam dunia selama ini, dia harus menebus keselamatan dengan darahnya. Nanti ketemu orang pintar itu ngomong begitu. Gimana mau menebus dengan darahnya? Sudah berapa kali ketemu orang begitu. Bagaimana bisa menebus dengan darah? Lawang ketika belum ada aniaya lu nggak setia, gimana ada aniaya you setia? Kamu dalam perkara kecil tidak setia, bagaimana dalam perkara yang besar? Kamu gerimis dengan gereja, apalagi kena hujan batu. Ini mengawur, saudara. Ngawur ini. Kalau 7 tahun menderita diawali pengangkatan, ya bisa ngitung dong. Waktu tahun 19 berapa gitu ya. Misal 1985, 1990, 7 tahunnya 1997. Dia bisa ngitung dong, padahal Tuhan datang seperti pencuri. Nanti saudara akan terbuka matanya ketika bicara soal kedatangan Tuhan. Orang makan, minum, kawin, dikawinkan. Kondisinya seperti zaman Nuh, betul nggak? Seperti Sodom Gomora, betul? Kejahatan bukan dalam kondisi di mana dunia tenang, ada pemerintahan yang baik terus. Nggak ada. Tuhan yang ngomong sendiri, bukan beta. Ini bicara soal pengangkatan berkaitan dengan hal ini. Ini penik-peniknya banyak, jadi kesana kemari juga. Saya mau tidak mau, saudara. Untuk menegaskan bahwa ini terjadi di akhir sejarah. Dan ketika Tuhan datang itu orang sedang makan, minum, kawin, dikawinkan. Kondisi seperti zaman Nuh, seperti Sodom Gomora. Itu yang diomongin Tuhan Yesus. Tuhan yang bicara loh, nggak pakai tafsiran-tafsiran. Yang nggak perlu tafsiran, nggak diperhatikan. Yang bingung malah ditafsirkan suka-suka, kan ngawur. Yang pasti aja kita dulu. Semua damai, Tuhan datang. Itu pengangkatan sebenarnya. Baru dibawa kita selama-lamanya. Kalau selama-lamanya nggak turun lagi. Kan kalau konsep diangkat, terturun lagi. Nggak selama-lamanya dong. Oh mungkin di sini Pak. Saya aja juga bagaimana menjelaskannya. Tapi pelan-pelan saya bicara. Anda harus relax dulu, ada ketawanya, ada senyumnya gitu. Nanti nangkep. Kalau Tuhan mengangkat di sini, belum datang belum berarti dong. Dasarnya apa saya mau tanya ini? Itu 2 orang yang di ladang, 2 orang yang di tempat tidur. Itu dibawa, bukan diangkat. Saya udah pusing deh ketemu yang begitu tuh. Oke, diangkat terus ininya berapa tahun? Ada yang 3,5 tahun, ada 7 tahun. Oke, 7 tahun. Udah bisa ngitung dong kapan Tuhan datang. Padahal Tuhan datang seperti pencuri. Lagi pula, kalau dikatakan Alkitab, mereka yang dimuliakan yang telah melewati di dalam, teks aslinya artinya begitu. Preposisinya maksudnya, dalam bahasa Yunaninya. Melewati di dalam, bukan melewati keluar. Harus menderita baru. Nggak ada orang yang nggak menderita dimuliakan. Nggak ada, saudaraku. Udah menyalahi prinsip lagi itu. Nanti dibawa ke padang gurun, Pak. Maksudnya, padang gurun itu kita dilindungi. Enggak, padang gurun itu penderitaan. Enggak pernah bilang padang gurun itu tempat nyaman. Nah, karena membongkar kesalahan-kesalahan ini, berbahaya, saudara. Berbahaya buat saya di antara para pendeta-pendeta yang tidak sepaham. Yang kedua, sulit saya menjelaskan. Tapi, saya tetap mau menjelaskan kepada saudara. Jadi pengangkatan itu, saudaraku, diangkat. Lokasinya pasti fisik. Ya, seperti Tuhan Yesus pada waktu diangkat, lokasinya pasti fisik. Logis. Ini enggak mengada-ada, logis. Di mana? Ya, kita tidak tahu. Mungkin jaraknya sekian juta tahun kecepatan cahaya dari planet bumi kita. Mungkin. Ya. Jadi bukan hal yang tidak mungkin, hal yang sangat mungkin. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Dalam teks ini ditunjukkan bahwa kita tidak turun kembali. Tidak ada turun kembali. Jadi ini di akhir sejarah. Bumi akan di lautan api. Kita dipindahkan ke tempat lain. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Pantote sun kurio esometa. Pantote sun kurio esometa. Yang artinya bersama-sama dengan Tuhan.
Ini menunjuk perubahan final, di mana orang percaya dipindahkan dari dunia ini ke dalam persekutuan dengan Allah secara sempurna. Dan menggenapi ucapan Tuhan, di mana aku ada, kamu ada. Pengajaran yang sebelum penderitaan diangkat, itu membuat orang tidak tough, tidak pikul salib, tidak menderita. Padahal no crown without cross. Menderita dulu baru dimuliakan. Pikul salib dulu baru mendapat kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus. Roma 8:17 mengatakan, hanya mereka yang menderita bersama dengan Tuhan Yesus yang dimuliakan. Jadi jangan mimpi Anda diangkat sebelum aniaya. Nah, di sini kita punya masalah. Apa aniaya itu? Masalah lain. Saya harus membedah lagi. Kapan Tuhan datang? Epifania. Saya harus mengajarkan lagi. Ini pernik-perniknya banyak. Maka tadi saya katakan, saya takut, saya khawatir Anda nggak sabar. Mau cepet tahu, banyak. Mabrek gitu. Kalau saudara mau mendengar yang sensasional, pertemuan 2-3 kali sudah puas. Yang saya nggak bisa. Yang pertama dulu, bagaimana cara membaca kitab Wahyu. Nanti kalau saudara ketemu di Wahyu pasal 20, memerintah bersama dengan Kristus di bumi ini. Apakah memerintah berarti seperti pemerintahan? Apa arti pemerintahan itu? Nih, apa arti memerintah? Dibedah dulu. Apa itu memerintah? Jadi raja. Tuhan mengatakan kamu imamat yang raja nih. Apakah jadi raja? Oh, masalah kan? Makanya pengertian-pengertian itu harus akurat, baru benar. Wah, ini revolusi yang besar, saudara. Nah, aniaya. Apa aniaya itu? Harus dibedah dulu. Kan orang mikirnya begini, nanti antikris. Sebelum antikris, Tuhan datang angkat kita. Lalu antikris berkuasa. Mana ada antikris berkuasa? Mana penjelasannya, saya mau tanya. Coba kalau Anda nunjukin, ntar saya lawan deh. Artinya, maksudnya begini, nggak begitu pasti salah deh. Antikris belum datang. Mana ayat belum datang? Itu Pak Tesalonika belum datang. Waktu kitab ini ditulis belum datang. Waktu itu. Bukan waktu sekarang. Udah lewat 2000 tahun ini bro. Kuda merah sudah datang. Kuda hitam sudah. Kuda hijau. Apa tadi yang pucat itu? Sudah ada. Kelaparan gempa sudah ada. Bukan nanti, sudah ada. Nah kadang-kadang kan banyak hamba Tuhan, nanti. Roh Allah dicurahkan. Anak muda penglihatan, mimpi-mimpi. Sudah. Yoel itu sudah di Pentakosta. Nah yang begini-begini mesti membedah pikiran kita. Dalam hal ini harus ditegaskan bahwa pengangkatan dari akar kata harpazo menunjuk kepada satu gerak di mana sesuatu dipindahkan dengan paksa secara tepat ke tempat lain. Perpindahan ini bersifat permanen, bukan sementara. Hal ini ditegaskan dengan kata selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Tidak dikatakan dan tidak dikesankan sama sekali bahwa orang percaya akan turun ke bumi lagi. Tidak ada. Tidak ada yang turun begitu. Ini artinya penting untuk aplikasi, untuk penerapan hidup kita apa? Penting. Jangan berkata begini, ya biar nggak diangkat, nanti aku tebus dengan darahku. Loh, itu ajaran yang nggak benar. Kedatangan Tuhan yang kedua kali nanti menunjuk suatu awal. Di mana sejak itu Tuhan bersama-sama dengan kita secara fisik. Bersama-sama dengan Tuhan secara fisik. Selama-lamanya. Di mana aku ada, kamu ada. Itu Filipi 1-2-3. Diam bersama-sama dengan Kristus. Nah perlu dicamkan bahwa teks 1 Tesalonika 3, 13-18. Ya. Atau di dalam 1 Tesalonika pasal 4 tadi. Itu memang tidak ada soal perubahan tubuh. Tetapi di situ penekanannya adalah pengangkatan karena Paulus dan memberikan penghiburan kepada jemaat yang berduka cita.
Kamu jangan berduka cita kalau ada yang meninggal seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan. Ngerti enggak? Bahwa kita akan bersama-sama di surga. Waktu dia datang bersama orang kudus, kita akan diangkat. Kalau dia orang kudus, dia mati dulu. Dia akan datang, jemput kita, ketemu di awan-awan permai. Itu maksudnya. Nah, karena bicara soal penghiburan, Paulus tidak bicara soal detail perubahan tubuh. Oke? Tapi kita membaca di Korintus perubahan tubuh. Nah, kita nanti harus bicara soal tubuh yang diubah. Tuh, pernik-perniknya banyak kan? Nah, satu persatu harus dibedah. Nah, hari ini kita telah belajar bahwa pengangkatan itu fisik nih. Setuju? Amin? Dan yang paling kuat di 1 Tesalonika tadi. Oke? Dan pengangkatan itu di akhir sejarah dunia. Setuju? Dan kita akan diangkat physically secara permanen selama-lamanya di surga. Nggak turun-turun lagi. Setuju? Nah, ini dasar yang paling penting. Amin.